Mana hati nurani kamu lihat keadaan saya lumpuh seperti ini mau kamu tinggal? Saya juga nggak rela makan uang haram dari kamu seperti ini, cara pendapatan kamu seperti ini. Uang haram? Iya. Selama ini yang dimakan uang haram? Iya. Kalau nggak mau makan uang haram, kerja mas, kasih uang ke istrinya. Mbak istighfar deh mbak. Mbak tuh emosi terus dari tadi. Kondisinya kayak gini suami mbak. Karena saya udah Dan saya capek lumpuh, mbak. Dara. Saya udah capek. Lagian, kamu ngapain sih mas pakai segini segala mas? Aku malu mas. Ah udah deh, nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Mbak. Nih, makan sini. Mbak Dara, Mbak. Mbak Dara, Mbak. Mbak Dara, Mbak. Ada apa ini? Pak RT, Pak Ustadz. Maaf, saya nggak sengaja, Pak. Udah deh, Mbak. Pokoknya saya mau pisah, Mbak. Tapi saya udah nggak bisa lagi, Mbak. Saya pengen pisah aja. Mbak nggak enak ini banyak orang, Mbak. Ada apa ini? Kok saya dengar ngomong pisah-pisah begitu? Iya, Pak. Saya pengen pisah sama suami saya. Segala sesuatu itu mbak bisa diomongin dengan baik-baik dan semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Iya, Pak. Tapi saya udah nggak bisa, Pak. Saya udah nggak tahan, Pak. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Kita kan orang yang beragama. Ini waktu sholat asar sudah tiba. Mari kita sama-sama ke masjid. Enggak, Pak. Enggak. Saya orang kotor, Pak. Saya orang hina. Saya nggak pantas pergi ke masjid. Mbak nggak boleh ngomong seperti itu. Semua manusia itu pasti punya salah, punya khilaf. Kalau memang mbak itu benar-benar mau insaf, mau mendekat sama Allah, pasti Allah akan memberi ampunan kepada mbak. Loh, Mbak Dara suaminya di mana? Udah bukan Dara. urusan saya lagi, Pak. Dara. Astagfirullahaladzim. Dara. Ini mau apa lagi, Mas? pisah. Aku Bisa nggak mau. baik-baik, kamu mau Aku pisah bisa. baik-baik, Dara. Aku udah nggak bisa lagi, Mas. Jangan Mau, paksa Mbak. aku, Mas. Ya sudah mas, nggak bagus ribut di jalanan. Mari, Lebih baik, ayo kita sholat dulu ke masjid. juga waktu asar. Ayo mbak silakan mbak. Bisa rujuk kembali sama suami biar tenang. Ada masalah apapun diselesaikan secara kekeluargaan. Yang namanya rumah tangga itu pasti ada ibaratnya ada perselisihan. Kalau diantara mereka saling mengisi, saling kasih sayang, saling cinta mencintai, insya Allah bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Mungkin komunikasi ya Pak ya harus Saya juga nggak dijalin. mau, Pak Ustadz, Pak RT mau pisah itu saya nggak mau karena saya menjaga malu di lingkungan, Pak RT. Iya iya. Apalagi kami ini udah berjalan berapa tahun, kami malu. Ya ya sudah. Sekarang kita renungi masing-masing. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih bagus. Udah deh, Mas. Saya malu disorot kamera kayak gini. Pak Ustadz, terima kasih nasihatnya. Udah deh, Mas, Mbak. Saya minta tolong antarin suami saya pulang aja. Mbak pas baiknya pulang bareng aja mbak. Dara, Pak minta tolong Pak, Mas. istri saya. Iya udah karena semua orang lagi emosi mas. Mau ke gimana? Aduh, istri saya mau kemana Pak? Gini deh Mas, kan tadi kita dengar istri Mas mau pulang ke rumah kan. Iya. Bener kata Pak RT kita kasih waktu aja ya. Tapi gimana Pak? Saya udah capek Pak, istri saya mau begitu terus. Saya itu masih mau bertahan hidup untuk berkeluarga ini Pak. Iya udah gini deh pak. Sekarang kita antar bapak pulang ya. Ya mungkin di rumah mau diajak ngobrol baik-baik istri bapak. Pak RT, Pak Ustadz, maaf banget tadi kita sempat emosi-emosi semua di sini. Makasih juga nasihatnya. Ya semoga aja istrinya bisa nerima dan akhirnya mereka bisa balikan lagi atau baik lagi ya Pak ya. Makasih banyak ya Pak ya. Iya iya. Ya, Bu.
Gimana Pak? Udah coba ngobrol baik-baik sama... Sudah mas, cuman dari kejadian kemarin saya udah ngobrol, tapi dia sifatnya masih biasa aja, udah nggak ada respon mbak. Ya saya dapat kabar gembira, tapi saya juga bingung mas. Gembira tapi bingung. Saya bingung saya. Itu istri saya yakin hamil. Alhamdulillah dong Pak berarti. Ya tapi saya bingung mas. Mbak, Harusnya Bapak tuh kan bersyukur Pak kalau memang istri Bapak tuh hamil. Berarti kan kalian ada rezeki dari Allah Pak. ya saya bahagia mbak. Mas, saya bahagia mas. Cuma saya takutnya ini bukan anak saya. Astagfirullahaladzim. Kok bukan anak Aku malah Bapak? Kok Bapak bisa seuzon berpikiran gitu. kayak begitu? Ya ini memang saya di batin saya udah lain nih mbak. Ini saya punya ada video nih mas. Video apaan? Itu isi videonya istri saya muntah-muntah mas. Itu muntah-muntah, udah itu dia enak terus. Jadi pikiran saya dia tuh hamil mas. Mbak, Bapak udah coba tanyain istri Iya. Bapak tentang masalah ini? Tentang sudah Bapak? saya tanya mas. Terus jawabannya? Jawabannya dia cuma dingin aja mas. Dengan keadaan seperti ini saya nggak yakinnya karena saya udah lama nggak berhubungan mas sama istri saya mas mbak. Saya khawatirnya di situ. Saya udah lama nggak berhubungan. Ini si Jerry nelfon. Kenapa? Halo Jer, kenapa? Lo ngikutin Dara, dia masuk kantornya Rahman. Cowok yang waktu di karaoke itu. Yaudah, gue langsung ke situ. Lu Sherlock ya? Gue tahu. Gue udah pernah ke kantornya. Oh, pernah? Iya. Oh, yaudah. Ya sekalian aja Sherlock, ntar takutnya salah. Yaudah. Iya, boleh. Si Bapak datang ke kantornya Rahman katanya. Tuh kan, saya bilang apa? Pasti dia ketemu sama orang itu lagi. Yaudah, kita langsung aja ke sana yuk. Cepat mas. Ayo, Cepat semuanya. mas. Cepat mas. Mana sih? Itu di kantornya itu depan. Itu kan yang gerbang hitam kan? Jerry mana? Katanya di situ. Mau kemana muka saya mas, mbak? Kalau gini terus saya udah hilang habis malu sama sekali. Ya saya. udah Pak, kan jangan susah dulu, belum tentu soal apa istri Bapak kesini tuh mau ada aneh-aneh. Siapa tahu memang ada keperluan kan? Ya untuk keperluan apa lagi? Perempuan berhubungan sama laki-laki lain apa perempuannya? Serius? Loh. Nah itu Oh, iya. istri saya tuh Nah, mas. itu. Ngapain ribut-ribut sih? Ayo mas, mbak. Saya mau ke sana mbak. Minta tolong saya anterin saya ke sana. Saya mau turun sana sekarang. Pak, ya tapi kita dengerin dulu itu mereka ribut. Kursi saya mana? Kursi roda saya mana? Iya. Tolong dong kursi rodanya. Saya mau turun. Kursi roda. Iya Pak, ya sebentar. Gue dengar ya. Apa? Ini ada apa-apaan? Ini istri saya. Gue tahu dia istri lu. Kenapa? Hah? Kamu ya? Apaan? Pak, udah Pak. Apaan kamu? Pak, Bapak tenang dulu. Kita tadi lihat dari jauh ada ribut-ribut di sini tuh ada apa sih, Mbak? Ini saya mau ngakuin semuanya, Mas. Saya mau jujur. Kalau saya ternyata hamil anak dia, Mas. Ya Allah. Tega kamu darah. Itulah alasan dari kemarin, Mas. Kenapa saya minta pisah? Karena saya nggak tega Mas sakit kayak gini. Lihat kenyataan seperti ini. Mas nggak mau ada tanggung jawab, Mas. Kenapa sekarang berubah? Gue gak akan pernah mau bertanggung jawab sama lo. Bapak. Sabar dong, Pak. Jangan kayak begini dong. Ini sebenarnya... Salah mana? Ini hamil sama anak siapa? Dia ngaku dia hamil karena anak gua, karena perilaku gua. Lah bener nggak Bapak ngakuin itu? Kalau benar, nggak ada urusan sama lu. Kamu harus tanggung jawab
jawab. Mohon maaf, aku mau tanggung jawab. Dengar ya, gue gak akan pernah mau tanggung jawab karena gue punya istri. Apa kamu berlakuin aku seperti ini? Berapa kali gue bilang sama lo, gue tidak akan pernah mau menceraikan dia. Kamu belum tanggung jawab dengan istri saya setelah kamu hamilin. Pergi kamu. Dia itu kan istri orang. Sekarang dia minta pertanggungjawaban, Bapak nggak mau tanggung jawab gitu. Bukan salah saya. Gue pernah bilang sama dia, kalau gue tuh punya istri dan gue tidak mungkin menceraikan istri saya. Emang pekerjaan dia aja seperti itu. Pak, tapi kan ini istri orang, Pak. Saya tahu. Sekarang dia minta pertanggungjawaban sama Bapak. Bapak yang udah ngelakuin, Bapak tanggung jawab dong. Saya sudah bilang mas sama dia, saya tidak butuh bertanggung jawab. Tapi Bapak nggak bisa lepas. Dia siapa? Ya, Dia siapa perempuan ini? Oh, ini Mbak. apaan sih? Tahu aja, ini siapa sih? Mbak, ini siapa, Mbak? Saya istrinya. Kamu masih udah punya istri masih mengganggu istri saya, Mak. Kamu. Asal aja, Mbak. Saya cuma minta tanggung jawab aja, Mbak. Asal tahu aja, dia itu mencerita semua keluarga saya. Saya nggak mau tahu kalau dia itu keluarga saya di gembel, jalanan. Saya mas ngapain bikin kebohongan? Udah. Tapi kan itu mau pertanggungjawaban. Ya harus tanggung jawab. Ya tapi kan itu yang minta pertanggungjawaban. Setidaknya kan suami, Mbak. Bu. Astagfirullahaladzim. Ini apa sih? Woi, Dara. Mbak. Udah, Dara. Mbak. Mbak, ya Allah. Mas, aku minta maaf, Mas. Aku salah selama ini. Saya tahu kamu salah, Dara. Saya ingin kamu itu jadi orang benar. Jadi orang benar, Dara. Mas, kesalahanku ini fatal, Mas. Mas masih bisa nerima aku, Mas. Saya mesti nerima kamu, Dara. Yang penting kamu keluar dari kerjaan itu. Saya mau tanggung jawab dengan anak kita, Dara. Aku akan janji keluar dari pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala saat berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sadaqallahul azim. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Misi utama Islam untuk terjadinya pernikahan adalah membentuk satu keluarga yang sakinah, bukan saja bahagia di dunia, tapi juga nanti sampai akhirat. Tapi karena perselingkuhan ini, di samping dosanya di sisi Allah sangat besar, na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalika, tapi juga kemudian akan menyebabkan kehancuran satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, dan bahkan mungkin bisa jadi puluhan keluarga akan hancur. Semoga Allah mempertahankan rumah-rumah tangga kita dan menghindarkan kita dari segala bentuk perselingkuhan sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.